Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahkan secara khusus buat keluarga besar JKI Ephata Family Church. Firman Tuhan pagi ini saya kembali ambil dari kitab Ratapan pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20. Demikian firman Allah. Orang yang diurapi Tuhan, nafas hidup kami, tertangkap dalam pelubang mereka, Dia yang kami sangka dalam naungannya. Bapak Ibu, dari ayat ini izinkan saya membawa renungan firman Tuhan, yaitu orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya berpendapat dunia hari-hari ini sedang kekurangan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara mungkin berpikir, wah, ini Pak Pendeta pasti bicara mengenai pelayanan dan gerejawi. Tidak, saudara. Saya berpendapat bahwa orang-orang yang diurapi tidak hanya berkecimpung di dalam gereja atau pelayanan, tetapi saya mau katakan bahwa orang-orang yang diurapi itu dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk di dalam lingkungan masyarakat atau bernegara. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini perlu kita garis bawahi. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita mendengar ada seorang tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang biasa, tetapi dipercayakan Tuhan mengatur pemerintahan di Mesir. Dia di bawah naungan Firaun. Dan oleh karena Yusuf yang diurapi Tuhan, maka Mesir ditolong Tuhan. Lalu kita melihat ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia seorang pegawai negeri kerajaan. Dengan diurapi Tuhan, dengan menjadi orang yang diurapi, tempat di mana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka melihat bagaimana Allah Israel begitu dahsyat. Jadi jelas sekali, saudara, kalau kita bicara mengenai orang-orang yang diurapi, ini bicara mengenai sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang harus ada di negara kita. Bapak Ibu, keluargaku, saya menulis di sini, orang-orang yang diurapi Tuhan, seharusnya mereka mendengar suara Tuhan, lalu menyampaikan kehendak Allah, sehingga rancangan Tuhan atas negeri di mana mereka ada, menjadi rancangan ilahi. Kenapa, saudara? Karena kehendak Allah yang dinyatakan atas negeri itu. Karena itu, saudara, saya katakan pagi ini, Indonesia perlu orang-orang yang diurapi. Kita butuh polisi, tentara, pejabat, pengacara, jaksa, hakim, dokter, pengusaha. Tetapi mereka semua harus hidup di dalam pengurapan Tuhan. Mereka harus menjadi hamba-hamba Allah yang diurapi Tuhan, yang berkecimpung dalam dunia bisnis mereka, dalam dunia pekerjaan mereka. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, siapa orang yang diurapi Tuhan? Siapa pemimpin-pemimpin yang bisa diurapi Tuhan? Saya menulis, saudara, ada 4 kriteria orang yang bisa diurapi oleh Tuhan. Yang pertama adalah orang yang menyadari bahwa dia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ketika kita hidup dalam dunia ini sadar bahwa kita ini hidup untuk Tuhan, kita ini hidup untuk mengerjakan perintah-perintah Tuhan, kita sadar bahwa kita hidup untuk memuliakan Tuhan, kita sadar waktu kita hidup bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup, maka pasti, saudara, semua yang kita kerjakan adalah kebenaran demi kebenaran, bukan kejahatan, bukan kompromi dengan kesalahan. Tetapi ketika kita sadar hidup kita bukan untuk diri kita, tapi untuk Kristus, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang benar di hadapan Allah, menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kebenaran. Lalu yang kedua, siapa orang yang diurapi? Yaitu orang yang bertindak dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita melakukan segala sesuatu harus minta hikmat dan tuntunan Tuhan. Kita harus berdoa memohon hikmat dan tuntunan daripada Roh Kudus. Ada orang berkhotbah tapi tidak diurapi, maka dia tidak hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Mungkin dia ngerasa khotbahnya tidak seperti yang dia harapkan. Demikian juga, saudara, seorang pelayan Tuhan, seorang yang bekerja dunia instansi, kalau dia tidak dituntun Roh Kudus, dia akan menemukan kegagalan demi kegagalan. Yang ketiga, saudara, siapa orang yang diurapi Tuhan? Orang yang motivasinya
adalah menyenangkan hati Allah. Saudara, camkan kalimat ini. Dia hidup bukan untuk menyenangkan hati manusia. Dia hidup bukan untuk memperkaya diri. Dia hidup bukan karena ingin dipuji dan dihargai orang lain, tetapi dia hidup karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Makanya Raja Daud berkata dengan jelas, dengan apa dapat ku balas segala kebaikan Tuhan selain Daud menyenangkan hati Allah. Yang keempat, saudara, siapa orang yang diurapi Tuhan? Adalah orang yang mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ada kalanya ketika engkau bekerja melayani, engkau dipuji, engkau disanjung, orang-orang yang diurapi Allah, maka dia akan berkata, segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus saja. Bapak Ibu, keluargaku, pagi ini jadilah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Katakan amin. Dimanapun engkau berada, sebagai apapun engkau bekerja, jadilah orang-orang yang diurapi Allah. Dan biarlah engkau melihat suara Allah, engkau mendengar suara Allah, engkau melihat rancangan Allah yang ajaib, dan pada akhirnya tempat engkau tinggal diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.